Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi. Pembelajaran 3, bentuk usaha masyarakat. Nah, untuk kali ini ya, kita akan belajar tentang usaha. 4 usaha. Nah, ini contohnya ada koperasi, di mana koperasi biasanya menjual barang atau jasa. Dalam hal ini terdapat kegiatan ekonomi. Mari belajar tentang berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi. Nah, mengapa kita harus berusaha? Iya, karena kebutuhan manusia ini harus tercukupi ya. Ada 3 kebutuhan pokok. Yang pertama, sandang. Yang kedua, pangan. Yang ketiga, papan atau rumah. Nah, bagaimana cara memenuhinya? Oke ya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, usaha pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan di dalam masyarakat Indonesia ya. Sehingga negara kita disebut negara agraris. Nah, contoh hasil pertanian ada padi, jagung, ubi, kentang. Kemudian yang kedua, usaha perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Nah, perkebunan ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, perkebunan rakyat, dan yang kedua, perkebunan besar. Contohnya ada kelapa sawit, ada perkebunan karet, perkebunan teh, perkebunan kopi. Kemudian yang ketiga, usaha peternakan. Nah, tentu kalian di rumah punya binatang peliharaan. Nah, kira-kira apa itu peternakan? Iya, peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Peternakan hewan besar, ada peternakan hewan kecil dan unggas. Jadi peternakan ini dibedakan menjadi 3 ya, berdasarkan bentuk atau tubuh hewan yang dipelihara. Yang keempat, ada usaha perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat
meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurame, ikan nila, ikan bawal, dan ikan lele. Hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Kemudian usaha yang kelima yaitu usaha kehutanan. Ada yang tahu kira-kira apa itu usaha kehutanan? Ya, usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar ya, reboisasi atau penghijauan. Nah, kira-kira manfaat dari hutan apa ya? Iya, yang pertama membantu peresapan air dalam tanah. Dan yang kedua menghindari terjadinya banjir. Yang ketiga merupakan habitat atau tempat tinggal makhluk hidup. Dan yang keempat ada paru-paru dunia ya, atau yang menyediakan atau sumber oksigen. Yang keenam yaitu usaha pertambangan. Nah, apa itu pertambangan? Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, ada minyak bumi, dan batu bara. Kemudian yang ketujuh ada usaha perindustrian. Ya, apa itu industri? Iya, industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Nah, contohnya ada hasil industri ya, benang ya, kemudian diubah menjadi pakaian. Ada pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet diolah menjadi ban. Kemudian yang kedelapan ada usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil ada pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara-negara disebut kegiatan ekspor impor. Nah, apa itu ekspor dan impor? Ya, mari kita pelajari ya. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Dan yang kesembilan ada usaha jasa.
Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Pekerjaan menjadi pemandu wisata merupakan bagian dari usaha jasa. Usaha-usaha dalam bidang jasa ya. Selain pemandu wisata, ada usaha tukang becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Baik anak-anak, setelah tadi menonton video pembelajaran ya, selanjutnya saya sudah mempunyai soal evaluasi. Akan dikerjakan. Yang pertama, mengapa kebutuhan manusia selalu bertambah? Kedua, berilah 4 contoh jenis usaha yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Yang ketiga, apa yang dimaksud perkebunan, dan berilah contoh perkebunan. Yang A, perkebunan rakyat. B, perkebunan besar. Keempat, tulislah 4 manfaat hutan yang kalian ketahui. 5, coba definisikan apa yang kalian ketahui tentang usaha jasa, dan berilah 4 contoh usaha jasa yang ada di tempat tinggalmu. Semoga kalian menjadi tambah paham tentang materi jenis-jenis usaha. Selamat belajar. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.